Soal pemimpin muda saat proses pembahasan putusan uji materi batas usia Capres-Cawapres tengah dibahas. Kritikan pun mengalir terhadap Ketua MK. Bagaimana partai politik menyikapi pernyataan Ketua MK ini? Benarkah partai politik telah menyiapkan opsi untuk menyodorkan nama Gibran Rakabuming Raka jika MK mengabulkan uji materi? Ulasannya kita bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah ada Mas Hanta Yuda, dan politisi PD Perjuangan sekaligus Sekretaris Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, sudah ada Bung Deddy Sitorus, serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada Pak Nurdin Halid. Selamat sore, terima kasih waktunya di Kompas Petang. Pak Nurdin, Bang Deddy. Selamat sore, Bang Nurdin, Bang Hanta. Selamat sore, Bu Deddy. Baik, saya coba mengkonfirmasi kepada Partai Golkar terlebih dahulu nih. Apa betul sampai saat ini masih mengusung nama Gibran Rakabuming Raka untuk dijadikan bacawa presnya dari Prabowo Subianto? Info dari mana itu, Mbak? Partai Golkar tidak pernah mengusung Gibran. Partai Golkar sampai dengan saat ini ya, dan terus itu adalah belum berubah bahwa Partai Golkar telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden dan ataupun calon wakil presiden. Sekarang untuk calon presidennya sudah bukan tidak mungkin, tetapi sekarang beliau sekarang kita kondisikan, kita perjuangkan untuk menjadi calon wakil presiden di Pak Prabowo, karena kita telah mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Oleh karena itu maka perjuangan kita adalah Pak Erlangga Hartarto, bukan yang lainnya. Jadi saya nggak tahu info dari mana bahwa Gibran diperjuangkan oleh Partai Golkar, itu sama sekali tidak pernah dibahas dan tidak pernah kita mewacanakan itu, dan mewacanakan secara pernah lagi membahas. Nah, oleh karena itu maka sampai saat ini terus kita berjuang agar Pak Erlangga menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan kalau kita melihat secara subjektif maupun secara objektif ya, saya yakin bahwa Pak Prabowo akan memilih Pak Erlangga dengan berbagai pertimbangan yang saya sampaikan tadi secara subjektif maupun objektif. Ini Mbak Cynthia. Oke, dengan berbagai pertimbangan. Baik, saya akan ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, ini Ketua MK Sabtu kemarin menyebutkan bahwa banyak pemimpin-pemimpin muda, meskipun memang ini tidak bisa dikaitkan. Kalau menurut Anda, etis tidak seorang Ketua MK di tengah proses yang berjalan membahas soal isu itu? Secara substansi yang disampaikan Ketua MK adalah benar ya, secara materi betul bahwa tren kepemimpinan muda dan seterusnya. Tetapi karena sedang ada proses di MK dan beliau ada Ketua MK, menurut saya menjadi kurang patut ya, kurang etis karena sedang berproses di sana. Ini semacam ditangkap publik bisa jadi kisi-kisi keputusan. Nah, kalau ternyata keputusannya ternyata memang memenangkan, bisa dikaitkan potensinya. Jadi saya kira secara substansi kita sepakat semua soal kepemimpinan muda dan seterusnya itu. Cuma timingnya itu yang mungkin menjadi catatan tidak kurang etis disampaikan oleh Ketua MK di saat MK sedang berproses dan persidangan untuk memutuskan. Apapun hasilnya ya, saya kira begitu, Cynthia. Tapi kalau dari bacaan komunikasi politik bagaimana? Apakah ini juga memang bisa dikatakan sebagai kode-kode atau mungkin penggiringan opini? Iya, saya kira makanya tadi apapun keputusannya, kalau kemudian itu nanti ada kaitannya akan dikaitkan oleh publik. Bisa jadi mungkin seluruh MK 9 itu independen masing-masing, kan keputusannya tidak hanya di satu orang. MK itu 9 orang, meskipun suara kekuatan ketua itu sama dengan yang lain. Jadi apapun ya sama dari setiap hakim konstitusi itu. Cuma memang seperti saya katakan tadi momentumnya yang tidak tepat karena sedang dalam proses MK sedang berproses gitu. Oke, kalau dari PD Perjuangan sendiri bagaimana Bung Deddy menanggapi soal pernyataan Ketua MK ini? Saya kira saya tidak berbeda pendapat dengan Bung Hanta ya. Karena MK belum mengeluarkan putusan, sementara Ketua MK, saya tidak melihat urgensinya kemudian bicara tentang hal yang sedang terkait dengan gugatan yang sedang ditangani oleh MK. Seharusnya kan beliau menahan diri, nanti berkomentar silakan di belakang setelah putusan diambil. Karena walaupun belum tentu nanti ada kaitannya, tidak bisa dihindari dari sejak beliau bicara sampai nanti ada putusan, orang akan berspekulasi gitu.
Jadi saya kira saya tidak melihat manfaatnya beliau harus bicara, tidak ada yang memaksa beliau bicara gitu loh. Oke. Nanti kalau arahnya ke sana, ya dibilang sudah ada prakondisi. Kalau tidak, nanti dibilang seperti Denny Indrayana. Ini kan menurut kami seharusnya beliau menahan diri lah, tidak usah membicarakan hal yang apa namanya masalah hukum atau katakanlah judicial review yang masih berada di dalam tangan mereka gitu. Betul, apalagi menurut Anda ini prosesnya juga masih berlangsung seperti itu ya, Bung Deddy ya. Betul Tetapi dan kalau ada kalau nanti keputusannya MK adalah mengubah aturan batas usia menjadi 35 tahun, apakah PDI Perjuangan akan mengusung Gibran? kalau itu lain soal ya, jangan dikait-kaitkan. Yang pertama soal apakah nanti diputus 35 tahun kita belum tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah mengusung Gibran? Saya pastikan 100% PD Perjuangan tidak akan seserakah itu, Mbak. Ya, kita sudah punya calon presiden, lalu kita ambil lagi kader kita jadi wakil presiden. Saya kira PDI Perjuangan tidak punya sejarah serakah gitu ya. Kita di kabinet aja menteri cuma 4 kok dari zaman Bu Mega sampai 2 periode Pak Jokowi. Sekarang mau ngambil Gibran lagi jadi wakil yang dia adalah kader PDI. Nah, itu saya kira keterlaluan gitu. Jadi minim kemungkinan seperti itu. Saya pastikan hampir tidak ada kemungkinan lah, nggak usah hampir. Tidak mungkin gitu Pak. Tidak ada kemungkinan. Baik, saya akan ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, jika MK memutuskan ada 35 tahun untuk capres cawapres, apakah Golkar akan mengubah perspektifnya atau tetap? Golkar akan tetap memperjuangkan Pak Erlangga Hartarto karena itu adalah keputusan organisasi Rapimnas memutuskan beliau sehingga tidak ada alasan sedikit pun Golkar memperjuangkan orang lain. Nah kemudian dari sisi substansi ya sebetulnya tidak ada salah pernyataan daripada Ketua MK, tetapi dari konteksnya dan momentumnya sangat tidak tepat. Ini bukan soal etis dan tidak etis, tapi momentumnya betul kata Bung Hanta itu sangat tidak tepat. Dan menurut saya MK harusnya menolak uji materi itu. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti secara cermat dan saksama persidangan di MK itu, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang itu kan telah bersepakat, telah bersetuju untuk menurunkan batas umur. Nah, kalau pembentuk undang-undang bersetuju tidak perlu melalui MK, tidak perlu menggunakan tangan MK untuk memutuskan itu. Kembalikan ke DPR saja. Nanti DPR pemerintah memutuskan itu karena di sidang MK, sewaktu menjadi saksi, pemerintah maupun DPR sebagai pembentuk undang-undang itu telah bersetuju untuk menurunkan daripada batas usia. Nah, kalau sudah menurunkan maka MK tolak saja itu uji materi, kembalikan ke DPR dan pemerintah untuk melaksanakan membuat undang-undang baru, merevisi undang-undang yang ada sekarang itu. Oke, itu sederhana sekali gitu. Tapi itu dan normanya seperti itu. Meskipun dalam politik kita tidak bisa berandai-andai, tapi kalaupun bukankah Pak Prabowo juga sempat melirik-lirik nama Gibran dan Erlangga Hartarto juga menyebut bahwa ini ada opsi terakhir meskipun opsi terakhir. Golkar tidak akan pernah memperjuangkan Gibran untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Golkar tetap memperjuangkan Pak Erlangga Hartarto. Jangankan Gibran, Pak Ridwan Kamil saja kita tidak perjuangkan. Karena memang pusat organisasi, pusat konstitusi partai, ada memperjuangkan ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto. Dan dari sisi objektif dan subjektif, sangat qualified, sangat memenuhi syarat daripada Pak Erlangga. Jadi jangankan Gibran yang kader PDIP, mohon maaf Bung Deddy, kader Golkar saja kita tidak perjuangkan. Yang kita perjuangkan adalah ketua partai Golkar. Kalau ada opsi lain, itu bukan kemauan dari para partai Golkar, itu kehendak Pak Prabowo, itu kita tidak bisa mencampuri. Tapi kalau partai Golkar tidak ada opsi lain kecuali memperjuangkan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Oke, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, ketika nama Gibran ini juga mencuat dan mengerucut sebagai bacawa pres, apakah ini karena figur seorang Gibran atau elektabilitas Gibrannya yang memang cukup tinggi? Ya, kalau bicara Gibran tidak bisa terlepas dari Pak Jokowi. Karena kita tahu Pak Jokowi punya dampak dalam dinamika elektoral kita. Pak Jokowi atau Jokowi Effect ini diperbutkan. Kenapa Pak Jokowi punya dampak?
karena approval ratingnya, tingkat kepuasan cukup tinggi. Beda ceritanya kalau Pak Jokowi tingkat kepuasannya 50 atau 60%. Yang kedua, Pak Jokowi memiliki mesin politik non partai, ada relawan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Pak Jokowi ada panglima tertinggi, presiden yang sedang menjabat, yang mengendalikan fitur-fitur kekuasaan, jejaring kekuasaan ketika Pilpres berlangsung. Nah, karena itu siapapun yang akan berkompetisi pasti memerlukan berebut efek Jokowi. Dan yang terasosiasi kuat, brand association yang kuat sekarang ini adalah Mas Gibran satu-satunya. Itu satu yang membuat Gibran menjadi seksi. Yang kedua, saya ingin jawab pertanyaan Cynthia soal elektoral tadi, tapi sebelum bicara elektoral, eleksi ada kandidasi. Nah, saya melihat di koalisi Pak Prabowo, tadi Pak Nurdin sudah menyebutkan nama Pak Erlangga, ada Pak Erick Thohir yang keluar dari PAN dan seterusnya. Bisa jadi ini perkiraan kalau kemudian MK ya, saya mengasumsikan misalnya MK mengabulkan, itu bisa jadi ini menjadi jalan tengah. Ya udah, bukan Pak Erlangga, bukan siapa, jadi jalan tengah, solusi dari dinamika di internal. Nah, dari sisi elektoral, Cynthia mengatakan tadi, memang tidak setinggi Pak Erick Thohir, misalnya Pak AHY, ada Sandiaga Uno, tapi sekarang ada muncul angka Gibran di survei kami poltreking lumayan ya, meskipun satu digit di angka 7%. Dia punya potensi elektabilitas lumayan, sama dengan beberapa nama yang sudah muncul belakangan lebih awal. Yang kedua, dia punya basis kuat di Jawa Tengah, yang itu adalah basisnya Mas Ganjar. Nah, kalau Pak Prabowo menjadi kompetitor utama Mas Ganjar, menjadi penting untuk melirik Gibran. Yang ketiga, terakhir, Mas Gibran ini punya basis di pemilih muda yang juga diperlukan untuk menambal atau melengkapi Pak Prabowo. Jadi yang paling butuh Gibran dari sisi ini adalah Pak Prabowo memang secara elektoral ya. Kalau dari sisi Mas Ganjar seperti Bang Deddy katakan tadi, saya kira agak sulit karena PD Perjuangan sudah mengambil posisi capres gitu, Cynthia. Jadi secara elektoral punya potensi, tidak bisa dipungkiri, kita mengatakan punya potensi meskipun punya komplikasi politik juga kalau maju. Baik. Saya akan ke Bung Deddy. Bung Deddy, bagaimana Anda melihat parpol lain yang mengincar Gibran? Saya kira tadi sudah dijelaskan Bung Hanta Yuda ya, bahwa sebenarnya bukan Gibrannya, tetapi approval rate yang tinggi terhadap Pak Jokowi itu ada upaya untuk melakukan framing, mendapatkan efek positif dari situ. Jadi Pak Jokowi ditempel, lalu Gibran diajak-ajak. Ini kan upaya membangun satu persepsi publik bahwa ini segaris dan sebangun dengan Pak Jokowi. Harapannya ya tadi elektoral itu. Tetapi saya punya keyakinan bahwa Pak Jokowi tidak akan berkenan, dan Mas Gibran sudah berkali-kali bilang tidak. Jadi kalau ada yang masih mengorek-ngorek itu ya tadi mau sedang mengemis popularitas Pak Jokowi supaya pindah ke dirinya, kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Oke, terakhir saya akan ke Pak Nurdin. Bagaimana sikap dari Partai Golkar untuk mengantisipasi putusan dari MK ini? Kita tidak ada hal yang membahayakan, Mas. Itu jadi tidak ada persoalan khusus karena lobby politik sangat berjalan dengan sangat cair dan dinamis. Hubungan Pak Erlangga dengan Pak Prabowo sangat dekat, baik di kabinet maupun di luar kabinet. Oleh karena itu tidak perlu ada persiapan khusus karena ketika MK memutuskan misalnya menyetujui atau memutuskan bahwa umuran 35 tahun dan sebagainya, Golkar tidak ada urusan dengan itu. Golkar tetap akan memperjuangkan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Nanti kita berpikir setelah misalnya ini tidak tercapai, baru kita berpikir apa yang dilakukan Partai Golkar. Baik, terima kasih untuk narasumber kami pada sore hari ini dari politisi PDI Perjuangan Bung Deddy Sitorus dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pak Nurdin Halid dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Mas Hanta Yuda. Terima kasih Bang Nurdin bergabung bersama kami. Terima kasih Bu Deddy. Terima kasih.